menjerit iblis sekuat-kuatnya karena lahirnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya nggak heran kalau kita memperingati Maulid Nabi ada yang teriak-teriak bid'ah, sesat, masuk neraka. Ngapain kalian Maulid? Bid'ah, sesat, masuk neraka. Saya tak heran, mungkin dia sedang kerasukan iblis. Nggak heran saya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati para alim ulama, orang-orang tua, tokoh masyarakat, Badan Kenaziran Masjid Raya Sultan Basharuddin, beserta imam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Saya doakan semoga yang punya urusannya lancar. Saya doakan yang hadir semoga mendapatkan rahmat Allah. Saya doakan yang hadir yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh. Saya doakan yang rezekinya sempit semoga luas. Ibu-ibu yang banyak utang bayar. Yang banyak utang semoga utangnya segera lunas. Amin ya rabbal. Doakan juga saya semoga selalu sehat, banyak rezeki. Amin ya rabbal. Walaupun kita merayakan maulid di halaman masjid, kurang cahaya, agak remang-remang. Saya duduk di sini banyak binatang, tapi karena kecintaan kita kepada Nabi, insya Allah semuanya terasa nikmat dan nyaman. Dulu waktu saya masih ini sebesar anak-anak ini, pernah satu malam mati lampu. Janganlah Min. Pernah satu malam mati lampu. Ayah saya itu orang yang suka cerita. Duduklah kami di atas amben papan, saya, kakak, ibu saya, ayah saya, adik saya, duduklah di atas amben. Ibu-ibu tahu amben? Dalam keadaan mati lampu ditemani dengan lampu kaleng pakai minyak. Zaman itulah pula belum ada lampu emergency. Kemudian ayah saya cerita, kalau ku tengoklah anak-anak lajang zaman sekarang, ya Allah ampun luar biasa.
Dibiarkan ayah maknya lah kadang-kadang berduaan di ruang tamu. Belum lagi nikah sudah dibiarkan berdua di ruang tamu. Emak ayahnya masuk ke kamar. Entah apa yang dibuat orang itu tak ada yang tahu. Tapi ya Allah, kalau dulu awak mau datang ke rumahnya pun tak bisa. Kalaupun masuk awak ke rumahnya, yang ngawani bukan anak gadisnya, yang ngawani ayahnya. Seberapa lama lah bertahan? Paling 5 menit lah bertahan. Habis itu panas pantat, cabut lah. Macam mana cara awak bisa cerita sama idaman hati itu? Cele idaman hati. Ayah saya Pak, kampungnya di Pasaman Barat. Nama kecamatannya Kecamatan Kotobalingka, daerah Air Bangis. Jadi ada orang yang kita cinta, ada orang yang kita sayang, pujaan hati, kaulah bulan, kaulah bintang. Tak bisa bercakap sama dia karena rumah orang dulu rumah panggung tinggi. Datanglah tengah-tengah malam merayap di bawah papan gelap. Supaya apa? Supaya cuma ingin bisa bercerita dengan orang yang kita cinta. Merayaplah di bawah rumah panggung tadi gelap-gelap. Duduklah jongkok pas di bawah kamar anak gadis tuh. Jongkoklah gelap-gelap. Banyak betul binatang nih. Jongkoklah gelap-gelap di bawah kamarnya, ditokoklah. Nggak bunyi. Tok tok tok. Oh dek, abang ini abang. Tempelkanlah kuping ke papan anak gadis di atas. Abang itu, iya. Tak terpikir dia bu ada ular. Tak terpikir dia ada kalajengking. Tak terpikir dia masuk babi hutan. Tak lagi terasa gigitan nyamuk. Kenapa? Demi datangnya kepada pujaan hati tadi. Amin aja pula kerja Glenn. Ceritalah orang tuh 2 jam, 3 jam, 4 jam, nyamuk pun dah kenyang-kenyang, namun tak ada terasa tergigit satupun. Kenapa? Karena adanya rasa cinta dulu, cinta malu-malu, cinta dulu. Apa lanjutannya? Tahu kalian sikok bagi 2. Kita tahu kalian? Sikok bagi 2. Saya harap kita yang hadir ke tempat ini karena rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita bersama di sini semoga nanti akan menjadikan kita duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Man zaro aliman faka'annama zaroni. Kata Nabi, barang siapa yang mengunjungi orang alim seolah-olah dia mengunjungi aku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim seolah-olah dia bersalaman dengan aku.
wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka seolah-olah dia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, nanti pada hari kiamat dia akan duduk bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya doakan ibu-ibu yang duduk di sini, bapak-bapak, anak-anak semuanya, kita duduk bersama karena kecintaan kita kepada Nabi SAW. Semoga nanti kita duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu. Tadi Ustadz Muzammil dikasih batas. Kalau tak silap ku tengok tadi 40 menit lebih. Aku pun tak lama-lama. 3 jam 4 jam ibu tahan, aku pun tak tahan. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita ini kadang-kadang terlalu mengekspresikan rasa syukur apabila nikmat itu besar, tetapi terkadang ekspresi rasa syukur itu tidak nampak ketika nikmat itu sudah biasa kita dapatkan. Ketika nikmat itu sudah sering kita dapatkan, ekspresi rasa syukur itu pun kurang. Maksudnya apa? Gini, saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, oh bu, masih ada nih ibu-ibu nih. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu, kalau suami ibu pulang dari kerjaan, piginya naik kereta Supra X, pulangnya naik mobil Pajero, kira-kira ibu senang atau tidak? Saya ulang pertanyaan saya. Ibu-ibu kira-kira kalau suami ibu piginya naik Supra X, pulangnya naik Pajero, ibu-ibu senang atau tidak? Gitu nampak bapak masuk halaman rumah naik Pajero, ibu pun penasaran. Ibu pun bertanya, Pak, mobil siapa? Kata bapak, mobil kita lama. Kira-kira ibu senang atau tidak? Senang ya. Dah lupa sama Supra X. Padahal dapatnya Pajero ini tadi karena jerih payah menaiki Supra X tadi. Saya tanya lagi, ibu-ibu lebih senang makan di rumah atau diajak bapak jalan-jalan ke Bali? Jalan-jalan kuncang mulut kan? Jalan-jalan ke Bali. Makan di rumah tuh karena sudah biasa, seolah-olah nikmat yang Allah kasih ini biasa saja. Tapi kalau sudah naik pesawat jalan-jalan ke Bali, ekspresi rasa syukur pun luar biasa. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Bu, saya pindah ke bapak-bapak. Seandainya bapak-bapak tersesat di tengah gurun pasir, tersesat di tengah gurun pasir,
Sudah 2 hari tak makan, sudah 2 hari tak minum, jalan pun dah merangkak, tak ada makan, tak ada minum. Datanglah seorang laki-laki tak tahu dari mana asalnya, membawakan 2 hal kepada bapak-bapak. Yang satu mobil Alphard, keluaran terbaru 2022. Tapi ibu 2 hari belum Yang satu bawa mobil Alphard, yang satu lagi bawa nasi padang sama minum. Nasi padang nih tadi ada semurnya, ada kentangnya, ada tumbuk daun ubinya, mantap lah. Kira-kira bapak nih karena sudah 2 hari tak makan, 2 hari tak minum, disuruh pilih nasi padang atau mobil Alphard, bapak pilih mana? Hah? Pilih makan. Karena ban mobil nggak bisa dimakan. Emang ban mobil bisa dimakan? Nggak bisa. Nah inilah kebanyakan orang kurang mensyukuri nikmat yang sudah selalu sering dia dapatkan. Kayak bapak-bapak dulu pertama kali jumpa sama ibu di bawah pohon jengkol, ya Allah, romantis luar biasa Pak. Baru menikah Ustadz Peri sama istrinya, bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Baru nikah, makan pun suap-suapan. Baru pergi 1 jam dari rumah, udah ditelepon nanya kabar. Baru nih dah punya anak 20, 20 banyak betul. Dah punya anak 10. Dek, apa bang? Makan abang dek, macam tak ada pula kaki kau, ambil sendiri. Dah hilang romantisnya. Dah hilang romantisnya. Dek, ambilkanlah abang handuk, lupa tadi abang bawa handuk. Apa kata bininya? Makanya kok kalau mandi ambil handuk. Kenapa? Dah ada anak 10. Udah sering jumpa. Nikmat tuh sudah sering didapatkannya, sehingga ekspresi rasa syukur sudah tak seperti dulu ketika awal-awal menikah. Makanya apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus mengekspresikannya dengan rasa syukur. Saya punya guru, nama guru saya Muallim Muhammad Alam Shah Amir Nasution. Beliau ajarkan amalan kepada saya dan beliau praktekkan. Apa amalannya? Setiap kau ingin memakan 1 suap nasi, baca ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Tiap mau disuap ya Razzaq, makan. Tiap mau disuap ya Razzaq, makan. Tiap mau disuap ya Razzaq, makan. Sebagai ekspresi rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Payah? Enggak payah lah Pak ya. Enggak payah.
Salawat serta salam mari sama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam, Nabi kita yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Saya berpikir bahwa setiap orang yang memperingati sebuah acara, tandanya dia ingat terhadap kejadian yang telah lalu. Wak Joko sama Bi Ngatiem nikah tanggal 16 Desember tahun 1963. Setiap tahun pas di tanggal 16 Desember mereka peringatilah hari anniversary, hari pernikah, hari apa? Anniversary. Ibu punya anak lahir tanggal 17 Maret 1998. Maka setiap 17 Maret ibu peringatilah hari kelahiran anak ibu. Sebagai apa? Sebagai wujud rasa syukur Allah berikan anak kepada kita. Kenapa setiap tanggal 17 Maret ibu rayakan? Karena ibu ingat. Ingat. Pas tanggal 17 ibu nggak buat apa-apa, anak ibu nanya, Mama, kenapa nak? Mama nggak ingat, Mak. Nggak ingat, Mama. Nggak ingat apa, nak? Masa Mama nggak ingat? Apanya? Ini tanggal 17 loh, Mak. Masa Mama nggak ingat? Iya, apanya? Tanggal 17 Maret loh, Ma, awak ulang tahun. Astagfirullahaladzim, lupa Mama nak. Tapi gitu bangun anak tuh sudah ada kue, sudah ada hadiah, senanglah dia. Kenapa dia senang? Karena mamanya ingat bahwa itu hari lahir anaknya. Maka kita yang hadir ke masjid ini tanda kita ingat. Tanda kita ingat kepada siapa? Ingat kepada Rasulullah. Kalau Pak Kades datang ke peringatan Maulid Nabi, berarti Pak Kades ingat. Kalau anak-anak kita nih datang Maulid Nabi, berarti mereka ingat. Kalau ada yang tak datang Maulid Nabi, jangan marah, jangan resah, mungkin mereka sedang lupa ingat. Kalau ada yang tak mau datang Maulid Nabi, jangan marah, jangan resah, mungkin mereka sedang lupa ingat. Udah gampang. Jangan marah-marah. Lah ini makanya kita hadir ke sini. Ngapain? Kita hadir ke sini yang pertama tadi kita dengarkan ada qori baca Quran tadi, Pak. Ada Bapak. Kita hadir ke sini niatnya untuk baca Quran dan mendengarkan baca Quran. Saya mau tanya, baca Quran itu baik atau tidak? Saya tanya, baca Quran baik atau tidak? Setelah baca Quran, kita dengarkan lagu.
Kita hadir ke sini, jumpa tetangga, jumpa saudara, tersambung tali silaturahmi. Pertanyaan saya, menyambung tali silaturahmi baik atau tidak? Baik atau tidak? Saya tanya lagi, yang hadir di sini dikasih kue atau enggak? Enggak. Kasih minum apa enggak? Apa namanya? Sedekah. Pertanyaan saya, sedekah itu baik atau tidak? Habis itu bercakaplah saya di sini, mau'izatul hasanah, berceramah. Pertanyaan saya, ceramah itu dan mendengarkan ceramah baik atau tidak? Baik. Maka kita merayakan Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang baik. Jangan percaya kalau ada orang bilang jangan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah. Maulid Nabi itu sesat. Maulid Nabi itu bukan ajaran Islam. Ngapa pula baca Quran bukan ajaran Islam? Nah inilah, sekarang ini banyak orang sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Apa bid'ah? Tak ada zaman Nabi. Jangankan Maulid, muka kau pun tak ada zaman Nabi. Jadi ada orang yang sekarang ini terlalu sembarangan, mudah menyesatkan orang, mudah mengkafirkan orang. Padahal saling mengkafirkan itu adalah salah satu tanda-tanda dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah tidak punya hobi mengkafirkan sesama umat Islam. La yukaffiru ba'duhum ba'dah. Tidak suka saling mengkafirkan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ada satu riwayat ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Imam Ibnu Katsir, ada 4 keadaan. Ada 4. Kalau anak-anak ini hafal yang Ustadz sebutkan, yang 4 ini, ada yang bisa maju satu orang habis ceramah, Ustadz kasih 20.000. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ada 4 keadaan, di mana pada keadaan itu iblis menjerit-jerit, berteriak-teriak dengan teriakan yang sangat kuat. Yang pertama, dicatat-catatlah, terserah. Hina lu'ina, iblis menjerit, setan menjerit ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika iblis itu dilaknat, kenapa iblis dilaknat? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihis. Ketika dilaknat Allah, iblis tuh, setan tuh menjerit-jerit dengan jeritan yang sangat kuat. Kalah bencong lodendang jeritnya, kuatlah. Yang kedua, iblis menjerit hina uhbita. Iblis itu menjerit
ketika diusir Allah dari surga. Jadi dulunya iblis itu adalah penduduk surga. Kenapa diusir? Karena dia tak mau sujud kepada Adam alaihis salam. Kenapa dia tak mau sujud? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nah ini bahaya. Apa namanya? Takabur namanya. Pak Imam, ada Pak Imam sini? Pak Imam diceritai sama orang kampung. Apa kali Pak Imam tuh rupanya? Macam betul aja Pak Imam tuh. Udah bacaannya tak enak kata orang. Akulah katanya. Tuh takabur. Akulah juara MTQ antar kampung. Juara berapa? Juara 14. Berapa pesertanya? 12. Dia juara 4. Aku nih, kalau tajwid orang kampung nih belum ada yang betul, yang bisa ngimbangi aku. Ini dia sedang kerasukan iblis. Kenapa? Karena takabur. Alah, kenapa lah si Minah tuh mau sama si Joko tuh? Kenapa? Aku lebih ganteng daripada laki ya. Aku lebih ganteng. Kalau Rahul lewat, Primus lewat, di kampung ini tak ada yang bisa mengalahkan ketampananku. Sedang kerasukan sifat iblis. Apa itu? Takabur. Baru beli mobil dia, Avanza terbaru 2022. Rumahnya depan masjid. Kalau mau maghrib banyak orang ke masjid. Biar tahu orang dia baru beli mobil, sengaja dia nyuci mobilnya pas mau dekat azan maghrib. Sengaja Pak. Udah mau azan maghrib, gitu bercakap muazin tuh, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Disitulah dicuci ya mobilnya. Biar apa? Dengan niat bak nampak jamaah masjid, aku baru beli mobil baru. Apa namanya? Takabur. Inilah yang menyebabkan iblis tadi ditendang dari surga. Iblis pun menjerit. Karena apa? Karena diusir oleh Allah dari surga. Yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis menjerit ketika Rasulullah Muhammad dilahirkan ke muka bumi. Iblis menjerit ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi. Menjerit iblis sekuat-kuatnya karena lahirnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya nggak heran kalau kita memperingati Maulid Nabi ada yang teriak-teriak bid'ah, sesat, masuk neraka. Ngapain kalian Maulid? Bid'ah, sesat, masuk neraka. Saya tak heran, mungkin dia sedang kerasukan iblis. Nggak heran saya itu. Kenapa? Karena yang pertama kali menjerit ketika Nabi dilahirkan adalah iblis.
Jadi kalau besok ibu pulang ke rumah, cak lama betul pulangnya. Malam ibu pulang ke rumah, di jalan, dari mana ibu? Kata tetangga ibu, maulid. Gak usah boleh maulid. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Jangan marah ibu. Mungkin mungkin tetangga ibu sedang kerasukan iblis. Karena iblis tak suka dengan maulid Nabi. Yang keempat, hina unzilatil Fatihah, iblis tu menjerit ketika surah Fatihah Allah turunkan ke muka bumi ini. Ini jangan ditinggalkan. Saya itu dulu baru menikah dengan istri saya, tak berapa lama hamil istri saya, mengandung. Kata orang, hati-hati, orang hamil ini sering kena ganggu kuntilanak, sering diganggu gundurwo, macam lah. Untuk menjaga kandungan ini, sebelum tidur saya pegang perut istri saya bacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah macam Muzamil tadi lah. Baca, pegang, bacakan Fatihah. Saya bawa ke rumah sakit. Apa kata dokternya? Mohon maaf Ustadz, istri saya itu kecil Pak, badannya kecil, timbangannya 35 ke 40. Waktu lahir anak pertama timbangannya 30, kecil betul. Kalau berdiri ku impet pakai ketiak ku gini, lengket lah dia. Pendek kecil. Entah mungkin karena dulu sering ngejek orang pendek. Saya bawalah ke rumah sakit. Kata dokter tadi, Ustadz, ini tak bisa normal, harus sesar. Mak begini, janganlah sesar, jelek kali. Kalau bisa normal lah dok. Enggak bisa Ustadz, ini pinggulnya kecil. Ngapa pula tak bisa? Allah maha bisa. Mana pula tak bisa? Supaya bisa, saya tambah Fatihahnya. Tiap habis sholat saya kirimkan Fatihah. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia pun jadi. Ya Allah, khusus untuk anak yang ada di dalam kandungan istriku, semoga lahir normal. Al-Fatihah. Lahirlah anak saya tadi itu yang ikut-ikut di sini. Lahirlah dia. Tanggal lahir dan bulannya sama-sama saya. Tanggal 15 Juli. Ingat-ingat. Jadi kalau ibu jumpa sama saya dekat-dekat 15 Juli, ibu siapkan kadonya. Ingat 15 Juli. Normal Pak. Kenapa? Berkah suratul Fatihah. Ada ibu-ibu ngadu sama saya, Ustadz, suami saya nakal Ustadz, HP-nya digembok-gembok, kadang jam 12 malam pura-pura ke kamar mandi. Kuikutilah dia, ku tempel kupingku di dekat kamar mandi itu, terdengar suara sayang, cinta. Apa kabar adik, dah bobo? Nakal suami saya Ustaz. Asal ditanya dia marah-marah. Apa saya bilang? Bacakan Fatihah. Kapan? Habis sholat. Ya Allah, khusus untuk suamiku ya Allah, Al-Fatihah. Jangan pas dia marah-marah ibu bacakan. Mana ada
Orang aku buang air kok. Mana ada aku panggil-panggil sayang-sayang. Dibantingnya piring. Ibu bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makin banyak piring ibu pecah. Baca Fatihah ya. Jangan pas dia marah. Ada ibu-ibu pasar 7 Tembung. Aku lupa. Dia datang ke rumah, Ustaz. Lakiku ini, Ustaz. Ya Allah, sholat tak mau, Ustaz. Apapun tak mau, Ustaz. Aku sholat, dia tidur. Sengaja dia gitu, aku mau sholat, mau kuajak. Tahu dia mau kuajak, tidur dia. Saya bilang bacakan Fatihah. Saya bilang. Tapi tak bertanya-tanya dia macam mana caranya, Ustaz. Udah, makasih Ustaz. Pulang dia ke rumah. Asal dia ngambil wudhu, tidur lakinya. Dia pun dibentangnya sejadah pas di depan lakinya. Sholatlah dia depan lakinya. Lakinya kan pura-pura tidur. Allahu Akbar. Ngintip lakinya. Kena sholatkan biniku aku. Udah habis salam, ya Allah, khusus untuk lakiku ya Allah, Al-Fatihah. Tuh bangun laki tadi, Pak. Kok kira aku mati katanya. Makin mengamuk dia. Bukan begitu caranya. Habis sholat, pelan-pelan aja. Ya Allah, untuk lakiku ya Allah, semoga lakiku rajin sholat ya Allah. Al-Fatihah. Jangan macam tadi. Ribut ibu nanti. Itulah hina unzilatil Fatihah. Iblis tu menjerit ketika surat Fatihah diturunkan Allah ke muka bumi. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama ketika dilaknat iblis. Yang kedua ketika iblis diusir. Yang ketiga ketika Nabi dilahirkan. Itu pesan saya. Jangan marah. Ngapain kalian maulid? Bid'ah, susah, masuk neraka. Dan ke jahanam paling bawah kena kerak-keraknya. Jangan marah. Ingat, ceramah Ustadz yang semalam ini bapak ini sedang kesurupan iblis. Udah, senyum aja. Senyum aja, jangan marah-marah. Yang keempat, ketika suratul Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terakhir. Saya pengen cerita terakhir. Ada cerita. Nabi punya sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini santri Nabi atau sahabat Nabi yang nakal, ngeyel, tukang minum, suka mabuk. Dia nanti suka mabuk depan Nabi supaya dicambuk. Senang dia cari perhatian. Macam mana anak kadang-kadang di depan ayahnya cari perhatian, suka. Atau ada anak yatim depan gurunya, depan kawannya cari perhatian. Kenapa? Pengen diperhatikan. Nuaiman ini nakal bukan karena dia benci sama Nabi, tapi karena dia pengen diperhatikan sama Nabi. Sahabat banyak yang tak suka, cuma karena dibilang Nabi, hei para sahabatku, Nuaiman ini adalah orang yang diridhoi Allah. Kelak dia akan menjadi penduduk surga. Karena cakap Nabi ini, akhirnya sahabat nggak bisa cakap apa-apa, no comment. No comment. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Utsman kena prank. Kena prank sama Nuaiman. Macam mana ngepranknya? Nuaiman ini pernah di masjid duduk-duduk, baring-baring, golek-golek, bukan sholat, duduk-duduk. Ditengoknya lah di masjid tuh ada orang buta
sedang i'tikaf. Masjid zaman itu, Masjid Nabawi ini lantainya masih pasir, Pak. Kalau sekarang kan masjid udah enak, udah keramik, ada yang pakai batu alam. Tiba-tiba orang buta nih tadi bercakap, ada orang, aku sak kenceng, antarkanlah dulu aku mau kenceng. Takutnya terkenceng dalam masjid. Tapi dia buta, mau lari kencang-kencang, sama aja tak dapat di masjid. Tabrak pula sama dinding masjid tuh. Akhirnya dia manggil orang, ada orang, aku mau terkenceng, sak kenceng aku. Oh mak, mulailah pranknya Nuaiman berjalan. Datanglah Nuaiman, bapak mau kenceng? Iya, ayo ku antarkan, ayo. Diantarkanlah dekat mimbar masjid. Dekat tempat imam itulah diantarkan sama Nuaiman tadi. Udah Pak, bapak kencing di sini. Kencinglah bapak-bapak tadi. Lari Nuaiman, lari Pak. Habis ngeprank bapak ini lari dia. Kencing bapak tuh ada yang nampak. Ngapa bapak kencing di sini? Kenapa rupanya? Ini mimbar Pak. Ini mimbar. Astagfirullahalazim. Siapa yang tadi ngerjain aku ini? Nuaiman. Tapi sahabat gak berani marah, karena Nuaiman ini termasuk orang yang disayangi Nabi. Akhirnya kata orang buta tadi, nanti kalau aku jumpa sama Nuaiman, kupukul dia pakai tongkatku. Tapi dia kan tak nampak. Jadi waktu bapak ini tadi ke masjid, ada Sayyidina Utsman sedang sholat di masjid. Nuaiman pas ada di situ, ama jalan prank kedua. Apa itu? Didatanginya lah orang buta tadi. Oh Pak, bapak dendamnya sama Nuaiman. Iya. Kalau jumpa mau bapak apai? Kupukul dia pakai tongkatku ini. Sini Pak, kuantar bapak dekat Nuaiman. Diantarkanlah sama Nuaiman tadi ke dekat Utsman yang sedang sholat. Kena prank Sayyidina Utsman. Nanti Pak, kalau udah dekat, nanti ku bilang udah dekat, pukuli aja langsung. Diantarkanlah ke belakang Utsman. Dan dekat Pak ada. Larilah Nuaiman tadi kabur. Sayyidina Utsman dipukuli sama bapak-bapak buta tadi. Melihat Utsman dipukuli, akhirnya orang menjerit, Sayyidina Utsman kena pukul, Sayyidina Utsman kena pukul. Terkejut bapak nih, siapa yang kupukul nih? Rupanya yang dipukul Sayyidina Utsman bin Affan. Kena prank Sayyidina Utsman sama Nuaiman. Tapi Utsman tak bisa marah. Utsman senyum, Utsman tertawa, karena ingat cakap Nabi, dia ini adalah ahli surga. Kenapa dia jadi ahli surga? Karena dia sayang kepadaku, karena dia cinta kepadaku. I love you, to you love. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah nih? Di hari Maulid nih, di bulan Maulid nih, mari sama kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Dengan cinta itu akan menjadi modal nanti kita bersama Rasulullah di dalam surga. Karena Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ini aja kiranya yang bisa saya sampaikan.